ini adalah strategi pemanfaatan teknologi pembelajaran. Jadi di mata kuliah TP itu kita juga belajar tentang strategi bagaimana pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Ada yang kalau misalnya ngomongin teknologi itu teman-teman atau adik-adik ini pikirannya apa sih kepalanya? Teknologi sedang satu pembelajaran teknologi aja apa? LCD, HP, laptop, digital di dalam proses pembelajarannya. Jadi hampir satu punya HP ya, sama akses internet maksudnya. Jadi hampir semua orang mungkin kalau misalnya bayi mungkin enggak gitu, tapi kan bisa jadi satu orang punya satu HP, 2 HP, 3 HP kan? Ya. Jadi itu kemajuan pesat teknologi juga di Indonesia. Karena dengan digitalisasi. Kalian pernah digitalisasi? Apa itu digitalisasi? Semua digitalisasi kan? Ya. Kalau belanja di apa namanya si kafe, di Shopee, nggak perlu lagi ke pasar kan? Ya. Jadi tinggal klik take out barangnya. Sekarang di warung pun itu ada pakai apa? QRIS. Jadi di warung kecil sudah pakai QRIS sekarang. Jadi nggak perlu lagi kita bawa uang, jadi udah tinggal itu satu contoh dari digitalisasi. Jadi semuanya serba digital. Jadi semua pemanfaatan yang awalnya itu manual jadi digital, itu namanya digitalisasi. Ini perbedaan aja ya, ini informasi teman-teman bahwa perbedaan tradisional pembelajaran secara tradisional sama pembelajaran menggunakan teknologi. Kemudian ini maksudnya perubahan pandangan ya, dulu bagaimana model pembelajaran di abad yang sebelum 21 ke oke, kita ke dampak. Teman-teman ada nggak dampaknya? Ini kan lebih ke positif ya, kayaknya. Kalau menurut teman-teman ada dampak negatifnya nggak untuk pembelajaran? Ini strategi. Kenapa sih strategi pemanfaatan dalam proses pembelajaran itu? Jadi ada kebutuhan. Guru tuh ingin anaknya bisa penjumlahan, tapi isinya tentang kontennya tentang penjumlahan, bukan pembagian. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi harus sesuai dengan tujuan apa sih yang ingin kita capai ketika proses pembelajaran itu terjadi. Proses pembelajaran yang kita lakukan itu. Bagaimana teknologi belajar dapat meningkatkan prestasi belajar? Salah satu tujuan pembangunan teknologi dalam pembelajaran kan meningkatkan kan? Pasti kita pengen anaknya itu pembelajarannya meningkat, yang awalnya dia nggak bisa jadi bisa, kemudian dia nilainya sedikit menjadi misalnya kalau KKM jadi KKM kan, pokoknya meningkat lah itu semua. Pasti kan pasti guru itu semua kepala sekolah, guru kita pun mungkin pasti pengen ya siswa kita tuh bagus ya, dalam pembelajarannya meningkat, dalam nilainya meningkat. Ya, satu lagi ya kendala. Jadi yang tadi itu salah satunya itu kendala, pasti ada kendalanya apa itu kan ya? Ya. Apalagi ini kita menerapkan bagaimana kita menerapkan media dan teknologi dalam proses pembelajaran, pasti kita punya kendala. Sebagai guru, mungkin kepala sekolah nanti kalau kepala sekolah, kemudian apa lagi staf-stafnya, administrasinya dan sebagainya, pasti itu ada kendalanya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tadi kan Ibu bilang bahwa kita harus menentukan media apa yang akan kita gunakan. Nah, bagaimana strategi kita dalam memilih media teknologi tersebut agar seimbang dengan media yang alami gitu Bu, yang nggak menggunakan teknologi gitu, biar siswa atau anak-anak didik itu tidak kecanduan terlalu gitu, dampak negatifnya itu nggak terlalu. Nah, bagaimana strategi sebagai guru untuk memilih media teknologi agar
media teknologi ini seimbang dengan media yang sebelum-sebelumnya digunakan gitu. Dia tidak apa? misalnya kan pakai kertas, media mailing itu yang bisa kita gunakan, yang bisa dibuat secara alami. Kalau teknologi kan pakai digital, pakai LCD gitulah gitu. Iya, tadi itu kembali ke ini ya. Kembali kepada teman-teman yang kebutuhan kita. Jadi guru juga pasti harus melihat itu kan. Ini nggak apa ada apa yang tidak sesuai. Misalnya pakai media ini, misalnya pakai alat ini, pakai media ini, apa ada apa? Makanya kan tadi sesuai kebutuhan. Jadi kita lihat apa sih sebenarnya mereka butuh. Itu kan cara tahu mereka butuh atau enggaknya, atau mereka kayaknya bermanfaat nanti atau enggaknya, berdampak negatif atau positif ke mereka, itu kan itu kita yang tahu kan, dari seluruh kebutuhannya. Jadi kita mau seluruh kebutuhan sesuai kita yang tahu sesuatu seperti apa dan bagaimana. Jadi kayak kalau anak ini nanti kalau misalnya kita kasih pakai ini, nanti dia malah ini bisa seperti itu yang kita yang tahu sebagai gurunya. Supaya itu namanya pertama itu ada dari kebutuhan. Kalau misalnya dia nggak apa-apa, kalau misalnya dia memang biasanya kayaknya bisa tuh memanfaatkan bisa memanfaatkan alat itu, media itu dengan bijak misalnya, silakan nggak apa-apa gitu misalnya, karena kan nggak bisa kita istilahnya itu kalau misalnya anak sekarang tuh nggak usah pakai HP sama sekali itu nggak bisa kan. Tapi kita harus mengarahkan, mengontrol mereka, itu yang tugas kita tuh guru itu ya tugas. Tapi kalau misalnya nggak boleh bawa HP, nggak boleh pegang HP, itu kan nggak bisa ya kalau anak sekarang, karena itu tadi, karena apa namanya, oke sekolah, karena apa, kemajuan teknologi yang sudah yang seperti sekarang ini tidak bisa dihindari, kita tidak bisa kita tahu nyebuk, nanti kan nyebuk, Iya. iya, nggak bisa sembunyi, nggak bisa kita sembunyi di mana, nggak bisa, karena memang istilahnya alaminya sekarang seperti itu. Anak-anak SD pun kan mereka pakai HP, tapi bagaimana kita mengontrol? Jadi misalnya kayak misalnya orang tua atau misalnya guru, orang tua berarti harus ngasih mereka yang misalnya oke nggak apa-apa, tapi akses mereka itu dibatasi. Jadi kalau misalnya buka YouTube, itu YouTube Kids gitu ya, itu YouTube yang umum gitu, yang reguler, yang itu kan bisa ngakses itu informasi nggak bisa disaring. Itu kan kalau YouTube Kids kan anak-anak ya. Nah itu jadi kemudian juga WA-nya juga dikontrol, karena dia bisa pakai WA itu anak itu. Kemudian guru juga seperti itu. Jadi apa yang diakses, apa penggunaan media itu harus dilihat siswa itu butuh atau tidak. Jadi itu controlling guru dan orang tua untuk apa namanya, bagaimana memanfaatkan teknologi dalam belajar mereka. Misalnya kalau misalnya kita untuk belajar baca, misalnya untuk belajar ini bukain mereka situs atau video untuk belajar baca, ya nggak apa-apa kan? Apa namanya, kita istilahnya kita sudah butuh untuk bijak ya sekarang ini gitu ya. Karena apa namanya, tadi itu kita nggak bisa menghindar dari arus teknologi yang pesat sekali sekarang ini ya. Itu kebutuhannya ya, kita yang tahu. Kita sama juga kita kalau dari orang tua kan anak kita yang tahu kan ya, bagaimana kita mengontrol dia itu. Jadi kasih dia jam mungkin, kalau anak sudah dikasih aturan itu dia akan terbiasa. Misalnya boleh bisa sejam atau boleh beberapa menit. Kemudian yang diakses itu juga dikontrol, itu untuk apa? Itu misalnya tidak YouTube Kids ya, kan kadang anak-anak tuh tahu kan ya YouTube yang apa namanya, ya ngomong ya. Ada lagi? Dan apakah semua pembelajaran itu memerlukan teknologi, atau mungkin ada pembelajaran yang sebaiknya dilakukan tanpa menggunakan teknologi? Menurut teman-teman harus nggak menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Harus. Enggak. Kalian nggak harus membawa teknologi, enggak. Tapi dari itu bagaimana anak murid kita butuh atau enggak gitu. Kalau misalnya dia nggak butuh, misalnya kita udah bikin, makanya tadi saya bilang kita udah bikin media, tapi mereka sukanya yang visual, yang gambar biasa itu, yang kayak mading poster gitu, ya udah bikin yang poster, nggak perlu pakai media animasi, video, nggak perlu. Kalau itu sesuai kebutuhannya. Jadi misalnya ada kan anak-anak yang nggak suka juga visual misalnya, ya dia suka mendengarkan, ya udah mereka diceritain aja kan, ya ceritain tentang apa gitu, tentang materinya. Ya. Berarti kan ada anak yang hanya mendengar, jadi silakan kita nggak, mereka nggak suka mungkin di visualisasi gitu, jadi video mereka bosan gitu, ngantuk, malah kalau nonton itu videonya misalnya
jadi atau media-media yang berbasis internet misalnya, mereka nggak ya udah nggak usah pakai, silahkan nggak usah pakai. Kan makanya saya bilang dari situ kebutuhan, kalau siswanya nggak suka ya udah nggak usah pakai, ya udah pakai yang biasa aja kan, maksudnya yang tradisional aja. Tadi itu untuk memudahkan saja, misalnya ada materi-materi yang memang materi apa yang harus pakai misalnya. Biasanya itu materi-materi yang abstrak. Misalnya planet, misalnya kan mereka nggak tahu tuh gimana sih rupa planet itu, kan butuh tuh visualisasi kan? Ya. Nah itu mungkin guru tuh butuh bawa gini loh rupanya planet bumi tempat kita tinggal gitu. Gini loh apa namanya Bagian-bagian. poros ya, mereka gimana pergerakannya segitu gini loh. Kan kalau kita nggak kasih mereka visualisasi kayak gitu kan pusing mereka. Gimana sih rupanya gitu, planet itu gimana gitu kan, akhirnya butuh guru itu butuh memvisualisasikan baik bentuk video, terserah mau bentuk video atau gambar mungkin bawa ke sekolah gitu, atau apa seperti apa. Itu biasanya itu yang abstrak yang butuh media ya, pasti butuh media. Kalau yang abstrak, kalau guru itu harus memvisualisasikan yang abstrak, kecuali yang tidak alam itu kayak Yang saja yang nggak bisa divisualisasikan ya, kayak neraka kan nggak ada anak-anak kan gimana sih Pak Guru depan neraka kan kayak gitu ya. Cara kita memvisualisasikannya gitu kan, gimana caranya coba? Kalau itu Pak Guru gimana sih rupanya surga, gimana sih rupanya neraka, gimana cara visualisasinya, gimana cara mengingat mereka, apakah kita gambar itu mereka gitu kan, gimana kalau anak-anak nanya kayak gitu? Iya, jadi kalau itu kan biasanya di akidah akhlak ya, daerah mana tuh di MI itu ada namanya pelajaran akidah akhlak, itu namanya iman kan? Iya. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir gitu. Nanti biasanya tuh anak nanya gimana rupa Allah juga kan? Gimana rupa hari kiamat, gimana rupa surga, malaikat gitu. Nah itu gurunya yang punya kreativitas bagaimana meyakinkan mereka. Jadi nggak perlu juga itu divisualisasikan, kita udah saya gambar-gambar aja dah sesuai saya gitu. Enggak juga. Jadi mereka dikasih tahu bagaimana tentang keimanan kita itu memang harus kita iman meskipun dia doa itu dicontohkan, mungkin langit kita nggak lihat tapi kita bisa melihatnya kan. Berarti Allah itu ada. Jadi kemudian dari cerita. Iya. Jadi cerita Nabi itu Nabi Muhammad dulu Al-Quran ayat-ayat itu kan disampaikan dalam sama Allah, tapi dengan perantara malaikat. Itu bagaimana cara kita menyambut diri itu hal-hal. Nah kalau tadi yang abstrak-abstrak yang lainnya yang di luar kayak mana itu maksudnya tadi bisa divisualisasi kayak dalam laut itu lapisan bumi itu kan nggak bisa dilihat sama anak-anak kan? Ya itu bisa divisualisasikan. Jadi itu yang butuh media, video, gambar, terserah itu ya. Udah? Satu lagi baca. Ya. Masalah dampaknya itu mempermudah akses informasi guru dan siswa dengan siswa. Itu antonim dari pernyataannya itu apa? Iya, maksudnya guru dan siswa bisa mengakses informasi di mana saja. Jadi informasi yang bisa diakses sama guru dan siswa itu kan bisa di mana saja kan? Bisa informasi tentang apa saja. Kita pun seperti itu. Meskipun kita nggak jadi guru kan atau siswa, tapi itu salah satu misalnya kasih tugas siswa kan bisa mengakses informasi misalnya dari internet, dari Google, dari ChatGPT juga sekarang gitu. Itu maksudnya guru juga bisa mengakses sebenarnya mau bikin media apa gitu. Akses saja contohnya di YouTube kan, saya mau bikin media ini, akses contohnya di YouTube gitu. Jadi bikin medianya caranya kita kan nggak bisa ya mana ya cara bikin media ini nggak cari kan di YouTube tutorial kan ada itu maksudnya. Jadi informasi akses informasi seperti itu. Kalau siswa ya mungkin kalau dari tugas atau hal-hal yang mereka butuhkan untuk pembelajaran mereka. Jadi misalnya mereka belajar tentang tadi itu tentang akidah akhlak, misalnya tentang keimanan dari Allah, kemudian bagaimana ceritanya dulu kan itu sudah ceritain di sekolah, tapi mereka pengen tahu sebenarnya dan disuruh akses YouTube misalnya tentang cerita kisah Nabi kan ada tuh animasinya kisah Nabi itu ya itu bisa dikasih tahu misalnya kalau nggak ditanyakan di ini kirimin aja kan di sini mereka orang ada kelas ya kelas ya kirimin mereka linknya gitu untuk mengakses informasi tambahan dari pelajaran yang tadi itu maksudnya. Jadi mereka bisa mengakses informasi di mana saja itu maksudnya ya sesuai dulu. Enggak mesti ketika bertatap gini aja, enggak mesti. Jadi berkomunikasi, guru dan siswa juga bisa berkomunikasi di mana saja kan? Gurunya di
luar negeri, misalnya lagi pergi misalnya, terus misalnya lagi di rumah bisa tanya gimana, apa namanya, bisa juga pakai Zoom kan belajarnya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Ya karena waktu juga kita cukupkan. Oh iya, satu lagi ini. Nah, ini nanti tugasnya itu adalah mengobservasi salah satu sekolah ya. Jadi ini bisa individu atau bisa juga dua orang. Jadi nanti bikin kelompok, ini observasi salah satu sekolah tentang bagaimana penggunaan teknologi dan media dalam pembelajarannya. Maksudnya, jadi kalian ke sekolah nanti minta surat di prodi ya, itu surat observasi. Itu nanti di sekolah itu kalian lihat atau tanya-tanya bagaimana sih, apakah di sekolahnya sudah menggunakan media berbasis teknologi nggak di situ dalam pembelajarannya, itu bagaimana. Pokoknya kalau misalnya nggak pernah ya nggak apa-apa, gitu. Kalian tulis saja hasil kalian, penemuan kalian di sekolah itu. Boleh tanya guru, kepala sekolah, siswa. Kemudian bagaimana kalau kalian mau masuk juga dalam pembelajarannya silakan kalau komunikasi sama gurunya. Gitu. Nanti tugasnya dikumpulkan dalam bentuk laporan observasi. Nanti formatnya dikirim di grup ya. Oke, kalau ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau ada kita akhiri ya. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa menjadi ilmu yang berkah. Dan saya mohon maaf selaku dosen mata kuliah ini untuk kalau ada keadaan hilap ya hari ini ya. Saya baru cepetan ngomong ya. Ya jadi sama kalau ada kekurangan nanti kalau ada penambahan lagi bisa di WA. Kita akhiri dan sama-sama baca alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ya. Ya, Assalamualaikum.